Dan ini orang seperti Bapak Kamarudin Simanjuntak ini adalah orang yang mesti kita jaga dan kita dukung. Artinya dia mengetahui rahasia-rahasia dengan bukti-bukti data dan fakta, dan gue yakin yang seperti Pak Kamarudin ini akan banyak bermunculan nanti. Ya, sudah ada Alvin Lim yang berbicara tentang boroknya polisi. Ini harus ditampilkan terus. Kalian mau percaya sama Komisi 3 atau anggota dewan semuanya? Nah, lihat di Surati juga diem gitu. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi 2, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita hari Jumat ini adalah tentang Bapak Kamarudin Simanjuntak. Gua kemarin ikut pertemuannya itu ya, membahas tentang selamatkan Polri dari mafia ya, rebut Polri gitu ya. Gue ikut dalam pertemuan itu, cuman bukan Pak Kamarudin kalau nggak bikin kabar yang wah gitu ya, kaget kita, shock banget nih ya, tentang ada Dirut BUMN kalau nggak salah menyiapkan dana capres 300 triliun. Banyak mafia ini, luar biasa. Kita dengar, simak sama-sama ini ya. Siapin kopi kalian deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang mempersiapkan dana untuk capres 2024. Sudah kalian hati-hati memilih capres. Dalam rangka mempersiapkan capres ini sisi terakhir nih sebelum KPK. Seorang Dirut BUMN mengelola 300 triliun. Seorang Dirut BUMN mengelola 300 triliun. Pantes aja BUMN banyak yang rugi ya. Nggak apa-apa rugi, yang penting bisa untuk 300 triliun jadi presiden gitu kali ya. Waduh, ini mudah-mudahan aja yang tahu rahasia-rahasia begini makin bersuara semuanya dan bergabung gitu. Jadi borok ini
kebongkar dan rakyat harus bersatu. Bersuaralah yang lantang, jangan hanya diam. Yang tahu rahasia-rahasia udah jangan takut, ngomong dulu, jangan diem. Lanjut Pak. Disuruh atau atas inisiatif sendiri memacari berbagai wanita. Ketemu muslim dia muslim, apalagi Katolik. Ketemu Hindu dia nikahnya. Ketemu Kristen dia, semua agama dilakonin. Kesannya Nusantara banget gitu. Nah, nyindir banget itu. Iya. Jadi perbedaan agama, toleransi itu sebenarnya kalau dari kalimat Pak Kamarudin ini, toleransi itu adalah menghormati antar umat beragama, saling menghormati gitu, memberikan kebebasan beribadah, itu toleransi. Iya. Tapi kalau menyamakan semua itu toleransi, seperti yang ini nih Nusantara banget, itu tolol itu. Jadi menggabung-gabungkan agama gitu. Kalau ada yang begitu ya tolol ya. Toleransi ya toleransi. Islam ya Islam, Kristen ya Kristen, Hindu ya Hindu, Buddha ya Buddha, Katolik ya Katolik gitu. Masing-masing beribadah dengan caranya, nggak perlu saling ganggu. Itu toleransi. Bukan menyamakan. Kalau menyamakan ya begitu. So Nusantara banget. Padahal akhirnya kan nggak toleransi. Itu namanya toleransi kalau yang begitu ya. Lanjut. Wanita-wanita ini ditaruh di apartemen, salah satunya di Uang Residen Jakarta Barat, Jalan Panjang. Itu bintang 7 itu. Wanita-wanita ini dititipi uang dengan cara uang yang 300 triliun itu diinvestasikan. Lalu ada cashback. Cashbacknya ini diinvestasikan sama perempuan-perempuan ini yang tidak dinikahi secara resmi, hanya secara goib dinikahinya. Itu pas beliau ngomong begitu tuh gue lagi ngakak. Akhirnya buat wanita-wanita ini bisa transaksi 200 juta per hari. Entah uang dari mana. Saya nggak ngerti kalian kasih gaji berapa itu di RUT BUMN itu. Kalian kasih gaji berapa itu di RUT BUMN? Gajinya nggak seberapa Pak. Keperannya itu yang biasanya itu. Nih mudah-mudahan semuanya terbongkar nih. Pak Kamarudin ini harus kita dukung bener gitu. Kita harus mendukung orang-orang yang berani berbicara jujur dan terbuka. Karena selama ini memang kesan disembunyikan masalah-masalah ini nih memang sudah terlalu sering gitu. Namanya PT Taspen. Saya buka aja, saya orang nggak suka pakai etik-etikan. Langsung aja. Ya. Ajaibnya, ini ajaibnya nih. Sampai detik ini anaknya kandung sekolah SD belum dibayar SPP-nya. Bisa ngelora dana 300 triliun tapi anak kandung nggak bisa bayar SPP. Ini apa, manusia apa yang begitu ya? Tapi ya namanya rampok ya. Mana punya hati nurani ya? Dari istri yang resmi. Dari istri yang resmi. Nama istrinya di klien saya namanya Rina. Saya surati Presiden diam. Saya surati Wakil Presiden diam. Saya surati Komisi 6 diam. Saya surati Menteri Keuangan diam. Saya surati Menpan RB diam. Saya surati Menek BUMN diam. Sampai dengan siapa itu yang Dirjen Pol yang bagian hukumnya Menek BUMN itu, saya surati juga diam. Saya surati Direktur SDM-nya PT Taspen diam. Saya surati Komisi 3 diam. Lalu saya harus bersurat kemana lagi? Termasuk Ombudsman. Maka karena saya sudah surati semua diam, maka saya beritahukan kepada pemegang saham biar kalian tahu. Terima kasih. Nah, pemegang saham itu yang dimaksud adalah rakyat. Nah, ini jadi lihat itu ya, usaha yang dilakukan Pak Kamarudin ini, beliau tahu, beliau nyurati, dan itu diam semua gitu. Ini nih kode keras gitu guys. Dikembalikan ke pemegang saham, maksudnya pemegang saham bangsa ini adalah rakyat gitu. Ayo rakyat bersatu. Ini nggak akan selesai kalau rakyat nggak bersatu sayang. Lepas dulu perbedaan baju politik, perbedaan baju agama, perbedaan baju suku, perbedaan baju ras. Selama orang itu cinta sama Indonesia, kita bergabung gitu. Perbedaannya sekarang bukan tentang suku, tentang agama, bukan tentang ras, bukan. Sekarang ini tinggal dua kelompok aja yang mesti kita pilah gitu. Kelompok penjilat, pengkhianat, sama kelompok patriot gitu, yang mau nyelamatin Indonesia. Dan ini harus bersatu. Nggak bisa kalau cuman sendiri-sendiri. Nggak bisa. Pak Kamarudin kesian juga ya, nggak bisa.
Beliau udah berusaha nyuratin semua, dan kalau udah berbicara tentang surat itu berarti ada tanda terimanya. Berarti beliau berbicara dengan bukti-bukti fakta, data. Sampai presiden disuratin diem. Wakil direktur yang tadi disebutin siapa aja nih, coba diulangin nih. Manajemen itu saya surati juga diam. Saya surati direktur SDM-nya manajemen itu dengan siapa itu yang Dirjen Pol yang bagian hukum. Saya surati manajemen BUMN diam. Sampai dengan siapa itu yang Dirjen Pol yang bagian hukumnya manajemen itu saya surati juga diam. Saya surati direktur SDM-nya PT Taspen diam. Saya surati Komisi 3 diam. Lalu saya harus bersurat kemana lagi? Termasuk Ombudsman. Maka karena saya sudah surati semua diam, maka saya beritahukan kepada pemegang saham biar kalian tahu. Terima kasih. Nah, itu sampai Komisi 3 wakil rakyat ini udah dikuasai semua sama mafia-mafia ini. Ini ada yang mengendalikan, namanya oligarki. Nah, gue kemarin ketemu sama ketemu sama Ko Alvin Lim ya. Ada beberapa tokoh itu nyeritain tentang mafia tanah juga, nanti segera akan kami upload ya. Mafia tanah. Ini udah terlalu banyak. Ini oligarki ini namanya sudah ada sebenarnya. Hanya saja memang mereka menyetir para pejabat kita itu. Nah, ini harus ada persatuan. Kita harus terus berkonsolidasi dengan Pak Kamarudin. Harus terus berkonsolidasi dengan Pak Kamarudin ini, artinya kita memberikan dukungan. Nggak main-main, ini satu orang loh, sampai bikin itu istrinya sampai yang dinikahin secara gaib katanya Pak Kamarudin. Ayolah rakyat, masih ada kesempatan kita mengembalikan Indonesia ini kedaulatannya sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita para pejuang dulu memerdekakan Indonesia gitu. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan ini orang seperti Bapak Kamarudin Simanjuntak ini adalah orang yang mesti kita jaga dan kita dukung. Artinya dia mengetahui rahasia-rahasia dengan bukti-bukti data dan fakta, dan gue yakin yang seperti Pak Kamarudin ini akan banyak bermunculan nanti. Ya, sudah ada Alvin Lim yang berbicara tentang boroknya polisi. Ini harus ditampilkan terus. Kalian mau percaya sama Komisi 3 atau anggota dewan semuanya? Nah, lihat disurati juga diem gitu. Komisi 3 itu kadang-kadang habis ngomong keras-kerasan, umpamanya ada rapat dengan pendapat dengan siapa, nanti foto-fotoan percuma, foto-fotoan ngefans gitu ya, berasa kayak apa namanya jumpa fans, padahal lagi rapat dengan pendapat. Setelah rapat dengan pendapat foto-fotoan. Jadi begitu guys, rakyat harus jaga rakyat ini. Pak Kamarudin harus kita lindungi, dan mudah-mudahan Pak Kamarudin terus bersuara, dan kami rakyat akan terus bersama Pak Kamarudin dan tim. Walaupun kita ini mungkin nggak dikenal sama Pak Kamarudin, tapi jujur aja gue sebagai rakyat Indonesia akan terus mendukung Pak Kamarudin. Dan kalian perhatikan ya, setelah Pak Kamarudin ini berbicara, ini buzzer diem. Karena ini bukan dari kelompok yang biasa diserang buzzer, mereka udah nggak bisa mecah-mecah. Biasa kan dipecah-pecah dengan kelompok yang radikal lah, HTI lah, khilafah lah. Padahal nggak ada itu nggak ada. Itu cuman framing kelompok-kelompok itu yang ngomongin adanya khilafah, ada framing, nggak ada. Nah sekarang dari kelompok Pak Kamarudin ini kita harus bergabung ke situ agar kekuatan ini makin lebih besar untuk Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia bisa. Rakyat Indonesia harus jaga rakyat Indonesia. Rakyat jaga rakyat. Kita udah nggak bisa lagi percaya sama para pejabat itu. Mereka ya begitulah gayanya pejabat guys. Oke guys, gitu aja. Silakan di share. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Di share aja. Mudah-mudahan jadi jariah. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila loh. Ini satu loh. Di RUT BUMN 300 triliun. Duit dari mana itu? BUMN-nya rugi untuk capres-capres. Wow. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya,
dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.